Bung Rocky, akhirnya Menteri Sri Mulyani merilis juga hasil APBN kita ya, bukan hasil SIPOS, bagaimana kinerja lah dari kinerja ekonomi pemerintah itu melalui APBN itu, dan terlihat memang ada yang ditutup-tutupi. Mengapa kemudian ini rilisnya sampai tertunda? Biasanya setiap bulan, sekarang baru bulan Maret ini setelah 2 bulan baru dirilis, dan kita melihat memang angkanya ya cukup memprihatinkan. Baru 2 bulan sudah defisitnya cukup besar gitu ya, 31,2 triliun. Dan ini padahal kan baru bulan kedua, dan kelihatan sekali bahwa pemasukan bukan hanya dari sektor yang dikelola langsung oleh pajak, yakni Cortex, tapi juga PPH dan PPN-nya juga turun. Akhirnya krisis sudah tiba di depan pintu, dan situasi yang menyebabkan semua media asing, media dalam negeri juga mulai membayangkan potensi krisis ekonomi di semester awal ini. Dan itu sangat real karena bukan saja keterangan data statistik, tetapi situasi psikologis masyarakat bawah yang terutama menganggap bahwa APBN yang tidak bisa dipenuhi, terutama oleh Menteri Keuangan karena bolong terus, dan ya semua data kita tahu, pajak tidak masuk, Cortex itu gagal segala macam. Lalu orang berpikir apa harapan yang bisa dijanjikan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo, bahwa akan ada kemajuan ekonomi, akan tiba di 8%, akan ada koruptor yang dihukum. Jadi semua hal yang sifatnya ideologis karena memang itu dimaksudkan oleh Presiden Prabowo, itu memberantas korupsi supaya dimungkinkan untuk menabung demi pembangunan dan demi kemakmuran rakyat, mengupayakan pengumpulan pajak supaya terjadi keadilan bahwa yang kaya harus dipajaki secara progresif. Jadi semua itu bahasa rakyat. Tetapi rakyat selalu melihat bahwa semua yang dia ucapkan, yang diucapkan oleh Presiden hari-hari ini tidak mengalami progres. Nah, kita mulai membaca bahwa krisis ekonomi itu juga seharusnya bisa dihasilkan melalui progres terhadap apa yang dijanjikan oleh Presiden. 8% tentu susah, memberantas korupsi tentu susah, itu membatasi anggaran dipakai untuk hal-hal yang sifatnya mercusual tentu susah tuh. Jadi akhirnya ada semacam frustrasi, dan kita mulai pahami bahwa frustrasi itu ada bagian yang paling mampu untuk menghasilkan destabilisasi atau instabilitas politik. Nah, ini yang mungkin sedang dicarikan jalan oleh Presiden Prabowo, tetapi pada saat yang sama jalannya tertutup karena komunikasi politik istana dengan rakyat itu sekedar berupaya untuk ya ada manipulasinya, bahwa seolah-olah ini tidak ada masalah. Setiap kali ditanya wartawan atau mengomentari pendapat netizen, para komunikator istana dengan orkestrasi yang sama, bahasa yang sama, nggak ada masalah, kami bisa atasi semua ini. Jadi sebetulnya kesulitan pertama adalah meyakini bahwa para komunikator istana ini berguna apa tidak, tuh kan. Jadi rakyat tidak mungkin diterangkan dengan data yang rumit, dengan sistem pembahasan APBN yang seolah-olah bagian ini bagus, bagian ini enggak, bagian pajak masih akan dicari segala macam. Yang real pada hari ini adalah orang pulang kampung tanpa bawa oleh-oleh, dan itu penanda pertama krisis ekonomi. Harusnya Sri Mulyani nggak perlu menutup-nutupi seperti itu ya, karena dia akhirnya lebih terlihat sebagai seorang politisi gitu ketimbang seorang ekonom, seorang birokrat katakanlah. Karena bagaimanapun juga kan masyarakat harusnya disiapkan dengan kondisi apa yang terjadi. Tentu nggak mesti ditakut-takuti, tapi kalau orang lebih memahami situasi kan kita bisa lebih bersiap-siap. Ya, orang mulai bertanya tentang kondisi APBN kita. Jadi keterangan Sri Mulyani, ya tentu itu keterangan teknis, tetapi keterangan politisnya itu yang ditunggu orang. Apakah betul-betul APBN kita bolong? Apakah betul-betul APBN kita memang dirancang untuk kembali berutang? Apakah betul APBN kita jadi bancakan dari elite sehingga tidak ada yang turun ke rakyat? Apakah betul APBN kita itu hendak disulap lagi angka-angkanya karena ukuran-ukuran apa istilahnya kemarin, ukuran efisiensi itu masih perlu direvisi? Apa mesti diulangi lagi proses dari awal sehingga presiden harus dipojokkan lagi? Oh, ternyata tidak rasional efisiensinya.
Jadi semua peristiwa atau kesan politis itu terlihat ketika Menteri Keuangan tidak bisa menunjukkan apa sebetulnya yang terjadi dengan APBN kita. Kan hanya itu pikiran rakyat. Dan rakyat dengan mudah mengatakan atau berpikir, dan pikiran rakyat selalu datang dari insting yang orang bawah punya insting yang selalu jujur. Mereka menganggap bahwa, atau kalangan rakyat menganggap bahwa karena dikorupsi maka APBN itu berantakan, karena dikorupsi maka pajak tidak masuk, karena dikorupsi maka kesempatan untuk menikmati keadilan sosial tidak terwujud. Kan itu pikiran sederhana dari rakyat kita yang seringkali diabaikan oleh para komunikator istana dengan rakyat nggak perlu ngerti apa-apa, toh kalau mereka dalam kesulitan kita kirim BLT selesai problem. Dan kita masih melihat Presiden Jokowi di Solo masih bagi-bagi paket lebaran itu dari dalam mobilnya, tanpa mengerti bahwa ada konsep yang lebih besar, yaitu desain ekonomi kita melalui parameter APBN bisa menghasilkan pertumbuhan atau tidak, bahwa target-target Presiden Prabowo bisa di backup oleh APBN atau tidak. Kalau tidak, maka Sri Mulyani akan masuk ke dalam ukuran baru atau dalam ilmu ukuran baru dari ilmu yang lama, yaitu ngutang aja. Toh bisa diandalkan sumber daya kita, toh bisa diandalkan BUMN kita. Kalau dijual utangnya bisa tutup. Jadi sekali lagi keterangan-keterangan yang sifatnya asal-asalan itu bagi rakyat itu artinya ada yang bermasalah di negeri ini. Artinya ada kesulitan ekonomi. Semua media asing, media dalam negeri memperlihatkan headline bahwa Indonesia ada dalam kesulitan. Indonesia akan tidak punya harapan lagi. Indonesia gelap gulita. Semua itu adalah hasil analisis sistem internasional dan para pakar yang berkompetensi untuk menunjukkan bahwa Indonesia ada dalam keadaan kesulitan. Jadi itu hal yang saya kira berbahaya kalau keterangan-keterangan dari istana, dari para komunikator istana itu tetap dalam nada optimis. Padahal kita semua tahu bahwa justru dalam pesimisme ini kita bisa touch the reality, gitu, sentuh hal yang sebetulnya sangat real, yaitu rakyat menganggap bahwa ada ketidakjujuran, ada ketimpangan, ada ketidakadilan. Sekarang saya kira dilemanya buat Pak Prabowo, dia menghadapi realitas bahwa ya APBN kita sebenarnya tidak cukup bisa mengakomodasi proyek-proyek yang tadinya ideologisnya gitu yang dia bayangkan gitu, karena dia realitasnya dia harus berkompromi, karena selama ini memang APBN itu kan terkencang ya untuk bancakan gitu ya. Nah kalau sekarang Pak Prabowo, katakanlah kita positif thinking melihatnya sebagai proyek ideologis, dia sudah tidak punya kemewahan semacam itu. Sekarang mulai ada sebetulnya indikasi yang sebetulnya agak buruk, karena orang mencurigai apakah Sri Mulyani di dalam upaya untuk memanage APBN kita dikendalikan oleh keinginan Presiden Prabowo atau dikendalikan oleh elit oligarki yang biasanya punya kepentingan dengan proyek-proyek. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari awal mulai terlihat bahwa sesuatu yang secara ideologis ingin ditagih oleh Presiden Prabowo. Ditagih artinya APBN harus tersedia untuk koperasi, APBN harus tersedia untuk makan siang gratis, APBN harus tersedia untuk infrastruktur yang betul-betul peka terhadap kebutuhan rakyat. Kalau itu ideologis, maka mestinya hal-hal yang pragmatis ditinggalkan. Tetapi kita mulai menduga juga bahwa mereka yang terganggu dengan proyek-proyek ideologis ini, yang nggak bawa cuan pada elite, itu pasti akan berupaya mempengaruhi postur anggaran dari Sri Mulyani, yang memungkinkan mereka ya dalam istilah rakyat merampok lagi APBN. Jadi saya mau terangkan itu dengan bahasa yang agak terbuka, bahwa mulai terjadi dua persepsi. Apakah Sri Mulyani ini orangnya presiden atau orangnya oligarki? Kan itu dasarnya kan. Kita tidak perlu menunjukkan secara political ekonomi sesuatu yang langsung ditanggapi oleh mata netizen, oleh mata rakyat, oleh kebutuhan untuk dapat semacam sebut aja kepastian harapan bahwa APBN akan pro pada rakyat, bukan pro pada elite, kan itu intinya kan. Jadi kayak yang disebut penghematan oleh Presiden Prabowo dibaca oleh rakyat, karena itu dukungan pada Prabowo tinggi sekali, itu akan tiba di rakyat. Tetapi kalau fakta-fakta yang terungkap itu bahwa pajak tidak masuk dan sistem
APBN kita masih dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, apa namanya PSN, proyek strategis nasional itu, maka rakyat mulai berpikir ulang. Kalau begitu sama juga dong, Pak Prabowo itu masih mau melanjutkan proyek-proyek yang dipaksakan oleh Jokowi. Jadi di situ kesulitan psikologis untuk menerangkan pada rakyat. Yang pertama, apakah Presiden Prabowo betul-betul ingin memakai APBN itu untuk kepentingan rakyat, atau masih dipakai juga untuk kepentingan Jokowi? Kan itu batas ayatnya mesti jelas. Dan dalam kerangka itu orang berpikir, apakah Sri Mulyani menjadi agen proksi dari Jokowi, atau betul-betul Menteri Keuangannya Presiden Prabowo? Jadi kita mau terangkan itu di dalam keadaan yang hari-hari ini menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu masa depan ekonomi Indonesia yang tetap dianggap gelap. Dan itu faktanya ada dalam data-data internasional dan ada dalam data persepsi publik terhadap kehidupan hari-hari ini. Nah, saya kira kita tidak bisa tidak untuk membahas juga soal isu bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri, ya, Bung Rocky, di tengah defisit APBN ini. Orang jadi bertanya-tanya, apa sesungguhnya kalau kemudian nantinya Sri Mulyani mundur, itu karena dia sudah tidak mampu lagi mengelola, ini berarti dia gagal, atau dia ada merasa tekanan-tekanan yang dia tidak bisa mampu dia tahan, dan kemudian pilihannya adalah mengundurkan diri, atau dua-duanya, ya, karena dia tidak mampu dan kemudian dia ditekan gitu untuk mundur. Ya, dalam spekulasi tadi muncul berita atau analisis bahwa Sri Mulyani akan mundur tuh. Tetapi persoalannya bukan sekedar kenapa mundur atau kenapa nggak akan mundur. Yang jadi soal adalah apa keterangan atau apa eksplanasi akademis sehingga isu itu muncul. Tentu pertama, kalangan pengamat menganggap bahwa Sri Mulyani gagal, atau menganggap bahwa Prabowo menganggap Sri Mulyani gagal. Tetapi kalau Sri Mulyani gagal berarti Sri Mulyani tidak menjalankan misi ideologis dari Prabowo yang saya uraikan tadi. Dengan kata lain, dia menjalankan misi pragmatis dari elite, dari oligarki, dari konglo-konglo, atau macam-macam sebutannya itu. Jadi di sini kita lakukan semacam upaya untuk membuat distingsi. Apakah Sri Mulyani, saya masih ulangi tadi, agen dari kapital, atau Sri Mulyani betul-betul memanfaatkan APBN untuk kepentingan rakyat? Dalam keadaan semacam itu, orang melanjutkan acara bertanya, yaitu apakah Presiden Prabowo bisa memberi sinyal bahwa Sri Mulyani itu adalah bagian dari saya dan bukan bagian dari Jokowi? Jadi sebetulnya kita mesti jelas kejernihan-kejernihan itu. Karena ya kita bisa mengatakan bahwa ya Presiden Prabowo punya taktik strategi, Presiden Prabowo mikul dhuwur mendem jero, Presiden Prabowo punya semacam kesantunan di dalam politik. Iya, itu soal yang sifatnya personal. Tetapi APBN itu kita mesti baca secara struktural. Apakah APBN adalah mainan utama Presiden Prabowo, mainan untuk dinikmati oleh rakyat, atau APBN adalah mainan yang hanya bisa dinikmati melalui target-target proposal-proposal bisnis proyek yang sudah diajukan oleh kalangan oligarki bahkan sebelum Presiden Prabowo memerintah. Jadi sebetulnya secara struktural APBN tahun ini sudah diperangkapkan oleh kepentingan kapital selama era Pak Jokowi. Nah, itu yang saya maksud sebagai kemampuan kita menganalisis itu lebih berguna daripada buzzer-buzzer yang ngedumel itu, atau para follower yang sekedar berupaya untuk kasih sinyal optimis, positif, tapi tanpa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, itu pentingnya masalah itu dianalisis secara teoritis. Nah, itu fungsinya teori. Dan kalau orang anggap teori nggak berguna, itu yang penting praktek. Nah, sekarang tanpa teori maka prakteknya itu tidak bisa dituntun oleh akal pikiran. Jadi saya kira itu, dan FNN selalu hanya memberi perspektif. Salam akal sehat.